Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para pecinta Uripi Allah Channel, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan syafaatullah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan episode yang ketiga tempo hari yang berakhir tentang Al-Ghani. Bagi siapa yang kembali hatinya, bagi siapa yang bertaubat kepada Allah lewat pintu baiat, maka ia akan menemukan Al-Ghani. Sebelum manusia bertaubat kepada Allah, berkehidupan di dalam kemiskinan, berkehidupan serba kekurangan. Coba Anda hayati, coba kita cermati kehidupan kita selama ini. Meskipun kelihatannya kita banyak uang, tapi di dalam hati kita masih cari-cari lagi. Ini masih kurang, ini masih kurang. Meskipun diberi kekayaan yang melimpah ruah, tapi di dalam hati kita selama ini masih miskin, masih ingin tambah lagi bisnis ini lagi agar bertambah-tambah kenikmatan, agar bertambah-tambah harta-hartanya. Jadi meskipun banyak pabriknya, banyak uangnya, banyak asetnya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak istrinya, tapi di hatinya masih miskin, kurang inilah, kurang itulah. Inilah bukti bahwa manusia bila belum bertaubat, bila belum berbaiat, hatinya selamanya masih miskin. Karena apa? Karena masih tinggal di anar. Hatinya penuh dengan api dunia. Hatinya penuh dengan api syahwat hawa nafsunya. Itulah siksa neraka yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Jadi Al-Ghani itu yang mana? Al-Ghani itu ya kayanya Allah, ya wujudullah, ya hayatullah, ya uripe Allah dewe. Ketika manusia sudah mencapai makom hakikat taubat dan hakikat baiat itu sendiri, maka manusianya sudah kaya raya, hartanya lebih baik, lebih mulia daripada sebelumnya. Apa maknanya Al-Ghani? Apa maknanya kaya raya? Jadi tempatnya kaya raya, tempatnya iman, tempatnya Islam, tempatnya Al-Ghani, itu semua pada babakan hatinya. Karena Allah memandang hatinya. Jadi Al-Ghani itu adalah manusia yang sudah tidak ingin apa-apa lagi di hatinya. Bagaimana mungkin ia menginginkan ini dan itu, sementara manusianya sudah kembali rojiun kepada Allah. Maka manusia berposisi kembali seperti bayi. Jadi semuanya sudah
diurusi oleh Allah sendiri. Manusianya hanyalah terima ing pandumi Gusti saja. Manusia tidak menginginkan apa-apa kecuali menginginkan kasih sayang dan rahmat Tuhannya. Bagaimana caranya kita mendapatkan kasih sayang dan rahmat Tuhannya? Jangan ngaku-ngaku bahwa diri manusiamu itu wujud di hatimu yang mana lebih wujud daripada wujud penciptamu di hatimu. Jadi manusia bila sudah kembali kepada Allah, maka ia pasti bahagia. Hidupnya enjoy pasca taubat dan baiat. Lebih enjoy, lebih nikmat menghadapi segala-galanya. Karena sudah tahu alam semesta ini, karena sudah tahu rahasia dari rahasianya Sang Pencipta. Tapi ingat, yang tahu bukan manusianya. Bagaimana mungkin manusia yang sudah bertobat, bagaimana mungkin manusia yang sudah berbaiat itu tahu? Sementara manusia yang sudah tak ada lagi. Jadi yang tahu itu ya Allah sendiri. Jadi makna surga di sisi Allah itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tentunya bukan jiwa manusianya. Bila jiwa ini masih jiwa manusianya, jiwa yang masih teraku-akui oleh jiwa manusianya, hidup yang masih teraku-akui hidup manusianya, maka hidup jiwa roh hati itu masih terkungkung di dalam hawa nafsunya, di dalam anar, dan disibukkan oleh urusan-urusan dunia. Mana mungkin hati kita bisa tenang selama manusianya masih menjadi Sang Khalik, masih menjadi Tuhan, maka hatinya takkan pernah tenang sedikit pun. Karena iblis dan setan tidak jemuh-jemuhnya menggoda, mengutus manusia supaya mencari apa-apa yang dicintainya, urusan dunia, babagan dunia yang selain Allah. Jadi yang dimaksud ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu adalah orang-orang yang yang jiwanya sudah bertaubat, yang jiwanya sudah berbaiat, yakni sudah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang sudah pulangkanlah, rojiunkanlah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoimu. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang sudah kembali kepada asal usulnya. Jiwa hidup, roh, hati yang sudah tidak dirajai oleh manusianya lagi. Disitulah yang dimaksud jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang sudah bersama Tuhannya, jiwa-jiwa yang sudah pulang kembali kepada Penciptanya. Fadkhuli fi ibadi, maka jadilah kalian, maka kukumpulkan kalian di dalam hamba-hamba yang mengabdi, menjadi kumpul menjadi hambanya Allah, berkumpul menjadi Rasulullah, berkumpul menjadi khalifah-khalifah Allah.
Jadi hakikat ibadah, hakikat menyembah, hakikat mengabdi bukan pada babakan syariatnya, bukan pada babakan dohiriahnya, bukan pada babakan laku-laku badaniahnya yang kelihatan mata ini. Akan tetapi makna menyembah dan mengabdi itu adalah babakan hati. Babakan hati yang sudah kembali kepada Tuhannya, maka ia tenang menghadapi kehidupan ini dengan karunia-karunia Tuhannya, karena di dalam hatinya sudah tidak menjadi Tuhan lagi. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Inilah surga itu. Bukan surga yang digembar-gemborkan hawa nafsu selama ini. Hakikat surga Allah itu ketika tiadanya kewujudan diri manusiamu di hatimu, yang wujud hanya Allah, dan manusianya kembali kepada keadamannya, ketiadaannya, kegoibannya. Disitulah tempat manusia, yakni Adam, tinggal di surga. Jadi makna Adam itu bukan Adam sosok manusia, Adam yang berlaku pada setiap hati manusia. Bila di dalam hati manusianya yang masih jadi Tuhan, maka selamanya iblis dan setan tidak mau bersujud kepada Adam. Maknanya bukan sujud pada sosok manusia Adam. Maknanya di dalam hati kita selama ini kan tidak rela, kan tidak ridho, kan tidak mau bila dikatakan bahwa diri kita ini tidak ada. Diri kita ini ada, diri kita ini wujud, diri kita ini hidup. Allah lah yang tak ada, Allah lah yang gaib, Allah lah yang tidak wujud. Selama ini kan di hati kita begitu. Kita tidak sadar telah ngaku-ngaku jadi Allah. Daripada menjadi Bani Adam, daripada menjadi yang dicipta. Inilah kondisi hati kita selama ini. Mengapa manusia sulit mencari Tuhannya? Karena memang sangat amat sulit. Karena sulitnya hingga manusia mengibaratkan, mensanepankan bahwa mencari Tuhan, bertemu Tuhan, menghadap Tuhan, menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan itu sesulit rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Maka selagi wujud manusianya masih ada di hatinya, selamanya pasti ketika menapaki Siratal Mustaqim itu pasti jatuh ke lembah neraka. Jadi maknanya apa? Setiap laku-laku yang dilakukan manusia pasti terakui bahwa manusianya lah yang melakukan. Itulah hakikat lembah neraka, lembah jahanam. Memang sangat amat sulit. Hanya bagi orang-orang yang dikehendaki sajalah yang ditunjuki jalannya menuju kepada Tuhannya. Hanya orang-orang khusus yang dikehendaki yang diperjalankan Tuhannya. Bagi kebanyakan mayoritas orang tidak mau bila dirinya itu diperjalankan Allah.
kita bisa berjalan sendiri kok, kita bisa sholat sendiri kok, kita bisa ibadah sendiri kok, kita bisa berzakat sendiri kok, kita bisa berpuasa sendiri kok, kita bisa bekerja sendiri kok, kita bisa kawin sendiri kok, kita bisa masak sendiri kok, kita bisa buat anak sendiri kok. Selamanya semuanya dituhani oleh manusia yang mensekutukan Tuhannya di hatinya. Selamanya tinggal di neraka dan diazab di dalamnya. Berganti-ganti kulitnya, digosongkan, dicipta dengan azab-azab, dengan keadaan-keadaan yang tidak diingini. Dipulihkan lagi kulitnya, digosongkan lagi, dipulihkan lagi, digosongkan lagi, abadan abada selama-lamanya, hingga bertemu dengan pintu taubat, hingga bertemu dengan pintu baiat, atau bertemu dengan hari yang besar, yakni hari pembalasan, hari perhitungan, di saat syakaratul maut, di saat baiatul akbar, hari yang besar, hari di mana manusia puncak-puncak menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dikembalikan dengan paksa dan siksa semua hak-hak yang diakui sebagai milik manusianya dipaksa dengan paksa dan siksa, dipaksa agar menjadi Adam lagi. Otomatis di situ berbagai macam siksaan-siksaan yang amat pedihnya menjelang kembalinya manusia rojiun kepada Allah. Sekarang tergantung masing-masing diri manusianya, mau taubat sekarang atau taubat dengan paksa dan siksa nanti saat ajal menjemput, mau baiat sekarang atau baiatul akbar di hari yang besar nanti. Ketika manusia sudah terbelalak matanya, sudah dipaksa bangun dari tidurnya, sudah dipaksa bangun dari mimpi-mimpinya di kehidupan keduniaan ini. Jadi memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjuki jalan pintu taubat dan berbaiat yang sebenar-benarnya. Jadi surganya Allah beda dengan pemahaman surganya manusia. Kalau pemahaman manusia selama ini kan diaplikasikan oleh hawa nafsunya. Semua yang terjadi di dalam surga itu penuh dengan apa-apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Padahal surganya Allah itu sudah lepas total jenderal dari hawa nafsu. Berarti surganya Allah itu tidak sama dengan apa yang dibayang-bayangkan manusia selama ini. Hanya orang-orang yang dikehendaki saja yang merasakan nikmat di dalamnya. Kapan? Ya ketika masih hidup ini. Kapan? Ketika masih ada langit dan bumi ini. Jadi surga dan neraka sudah berlaku. Nah, dengan demikian Anda akan menyadari Anda sekarang ada di mana. Apakah Anda menunggu hari yang akbar atau baiatul akbar datang, sakaratul maut datang untuk bertaubat kepada Allah? Jadi bertaubatlah sekarang mumpung pintu taubat masih terbuka. Jadi matilah sebelum matimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita, terutama saya sendiri, akan selalu ditunjuki oleh Allah, akan selalu dilindungi oleh Allah, akan selalu dipergerakkan oleh Allah, akan selalu diperjalankan oleh Allah, sehingga
kita semua kembali menjadi Muhammad Rasulullah, badan-badan yang dicipta, badan-badan yang diperjalankan Allah. Inna lillahi, asalnya kita dari situ, wa inna ilaihi roji'un, dan kembalilah kita kepada asal usul kejadian manusianya, yakni di hati tidak menjadi Tuhan, di hati akan tetapi kembali menjadi hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi hati kita selalu suci Allahnya daripada suci hawa nafsunya. Jadi maha suci Allah yang telah mengaktivitaskan badan-badan ini. Jangan muncul lagi manusianya. Sucikanlah hati dari kewujudan makhluknya. Itulah makna bertaubat. Itulah makna berbaiat, dan itulah makna bertuhan dan beragama di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di episode yang keempat yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.